Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Perseteruan pemegang saham terbesar di Serikat Dagang. Perseteruan terus terjadi antara Nincu dan manajer Lau. Kali ini sang manajer membawa 5 kultivator ranah suci untuk meringkus Nincu. Nincu sadar jika 5 kultivator yang dipanggil oleh manajer Lau adalah 5 kultivator ranah suci. Hal itu membuat Nincu tak gegabah dalam menghadapi kelima kultivator kuat itu. Apakah kau yakin ingin meringkusku? Apa kau tak sayang dengan jabatanmu sekarang manajer? Tanya Nincu. Sang manajer tak merespon perkataan Nincu. Dia tetap akan menghabisi Nincu dengan kelima kultivator yang dimilikinya. Apa yang kalian tunggu? Cepat ringkus pemuda itu! Teriak manajer Lau. Mendengar perintah manajer Lau, kelima kultivator penjaga Serikat Dagang segera menyerang Nincu, hingga membuat pertarungan di antara mereka pun terjadi. Nincu tak bisa menghindari pertarungan itu, sehingga mau tidak mau Nincu harus melakukan perlawanan menghadapi kelima kultivator yang penyerangnya. Pertarungan pun terjadi dengan kedua kubu yang tak seimbang. Walaupun tak berimbang akan tetapi Nincu mampu untuk mengatasi kelima kultivator yang menyerangnya. Manajer Lau. Aku tak akan membiarkan manusia sepertimu berada di Serikat Dagang ini. Karena orang-orang sepertimu yang akan memberikan citra buruk bagi Serikat Dagang di mata dunia. Dan selayaknya orang-orang sepertimu dibinasakan. Ucap Nincu kemudian menyerang ke arah manajer Lau dengan tinju naga gioknya. Melihat serangan Nincu akan melukai manajer Lau, membuat salah seorang kultivator yang merupakan pelindung Serikat Dagang menahan serangannya. Kedua tinju saling beradu di udara sehingga membuat ledakan dahsyat di tempat itu. Kultivator yang menahan serangan Nincu terhempas jauh ke belakang, hingga menabrak dinding ruangan yang ada di belakangnya. Ranah suci puncak yang dimiliki Nincu dapat membuat salah seorang kultivator yang beradu kekuatan dengannya tumbang tak sadarkan diri. Sementara Nincu sendiri merasakan tubuhnya seakan tertimpa beban berat, sehingga membuat konsentrasinya sedikit buyar. Sementara itu keempat kultivator lainnya yang melihat rekannya sudah tak berdaya, langsung menyerang Nincu secara bersamaan dengan menggunakan kekuatan ranah suci yang dimilikinya. Duar. Kembali terdengar ledakan keras yang membuat keempat kultivator yang menyerang Nincu terseret beberapa meter ke belakang akibat benturan energi yang terjadi. Keempat kultivator ranah suci itu masing-masing memegangi dadanya, karena rasa sakit dan sesak yang mereka rasakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak muda itu begitu kaut? Ucap seorang kultivator yang menyerang Nincu. Kau benar saudaraku. Bagaimana mungkin pemuda itu dapat menahan serangan kita, dan membuat kita terluka seperti ini? Timpal yang lainnya. Kabut cahaya putih di sekitar Nincu tiba-tiba saja menghilang. Dan tampaklah di hadapan mereka semua sesosok binatang roh berupa seekor rubah putih berekor 3, yang telah menahan serangan keempat kultivator yang menyerang ke arah Nincu. Keempat kultivator ranah suci itu menjadi panik melihat binatang roh kuat yang ada di hadapannya, sehingga mereka pun perlahan mundur ke belakang.
Hentikan pertarungan ini, teriak seorang wanita cantik yang tiba-tiba saja berada di tempat itu. Melihat sang direktur berada di tempat itu, manajer Lao segera menyongsongnya sambil berkata, "Direktur Yuan Hua, pemuda itu yang telah memicu pertarungan ini dengan bertindak semaunya di dalam serikat dagang. Aku di sini hanya menjalankan tugas untuk menertibkan orang-orang seperti dia," ucap manajer Lao sambil menunjuk ke arah Nincu. Direktur Yuan Hua menatap ke arah seorang pemuda yang ditunjuk oleh manajer Lao. Dan betapa terkejutnya Direktur Yuan Hua saat melihat jika pemuda yang dilihatnya merupakan pemuda yang selama ini dirindukannya, sekaligus pemilik saham terbesar yang ada di serikat dagang. "Nincu," ucap Direktur Yuan Hua dalam hati. Tak lama kemudian Direktur Yuan Hua kembali menoleh ke arah manajer Lao dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri manajer Lao hingga membuatnya tersungkur ke tanah. "Apa yang telah kau lakukan Direktur Yuan Hua? Mengapa kau menamparku?" tanya manajer Lao sambil meringis memegangi pipi kirinya yang terasa sakit. "Tamparan ini belum seberapa dengan tindakan bodohmu itu. Kau telah membuat keadaan di dalam serikat dagang menjadi penuh kepanikan." "Manajer Lao, apa kata pemuda itu sebelumnya kepadamu?" tanya Direktur Yuan Hua. "Dia berkata akan membuatku pergi dari serikat dagang. Dan dia juga berkata akan membinasakanku," jawab manajer Lao sambil memegangi pipi kirinya. "Oh begitu ya. Manajer Lao, dengarkan perkataanku. Mulai detik ini kau kupecat dari serikat dagang dengan tidak hormat. Sekarang kemasin seluruh barang-barangmu dan pergi dari sini secepatnya," bentak Direktur Yuan Hua dengan amarah di wajahnya. Keputusan Direktur Yuan Hua sontak membuat manajer Lao dan seluruh orang-orang yang berada di tempat itu begitu sangat terkejut, termasuk pelayan wanita yang berada di tempat itu. Sang pelayan tak menyangka jika Direktur Yuan Hua lebih memihak pemuda yang merupakan tamu di serikat dagang daripada manajernya sendiri. "Direktur, mengapa kau memecatku? Bukankah aku telah menjalankan tugasku sebagai manajer di serikat dagang dengan baik? Tapi mengapa kau memihak dia yang bukanlah siapa-siapa? Manajer, berikan aku alasan mengapa kau melakukan ini kepadaku," ucap manajer Lao dengan penekanan di perkataannya. "Ini sudah keputusanku dan tak bisa diganggu-gugat lagi," ucap Direktur Yuan Hua tak kalah sengitnya. "Direktur Yuan Hua, kita adalah sepupu dan masih dalam satu silsilah keluarga kekaisaran. Mengapa kau begitu tega kepadaku yang masih saudaramu sendiri, dengan membela pemuda itu dan memecatku?" ucap manajer Lao yang berusaha protes dengan keputusan yang tak adil baginya. Manajer Lao merupakan putra bangsawan Han dari Istana Cahaya Naga. Manajer Lao, dalam urusan pekerjaan tak ada namanya ikatan keluarga. Jika menyangkut masa depan serikat dagang ke depannya, aku telah memutuskan maka aku tak akan menarik ucapanku lagi, ucap Direktur Yuan Hua. Bawa dia keluar dari sini, dan lepas lencana serikat dagang yang dimilikinya. Ingat, kalian jangan memperbolehkan manajer Lao kembali masuk ke dalam serikat dagang. Perintah Direktur Yuan Hua. Yuan Hua, aku akan mengadukan apa yang telah kau lakukan ini kepada ayahku dan pangeran ketiga.
teriak manajer Lao yang tak terima dengan perlakuan Direktur Yuanhua padanya. Direktur Yuanhua hanya tersenyum mendengar ancaman dari manajer Lao pada dirinya. Sengaja Direktur Yuanhua tak menjelaskan kepada manajer Lao jika pemuda yang dimusuhinya itu adalah Nin Chu, yang merupakan salah seorang pemegang saham terbesar yang ada di Serikat Dagang. Semua itu karena Direktur Yuanhua takut jika berita kehadiran Nin Chu di Serikat Dagang sampai ke telinga Kaisar Zhenggong dan putra mahkota, sehingga dapat membuat keberadaan Nin Chu dalam bahaya. Setelah para kultivator penjaga keamanan Serikat Dagang membawa pergi manajer Lao, Direktur Yuanhua langsung menghampiri Nin Chu. "Bagaimana kabarmu Nin Chu?" tanya Direktur Yuanhua dengan tatapan penuh kerinduan. "Seperti yang kau lihat sendiri putri, aku dalam keadaan baik-baik saja," jawab Nin Chu. Di sisi lain, sang pelayan wanita mengingat-ingat kembali nama Nin Chu yang tak asing baginya. Nin Chu, bukanlah nama itu merupakan pemilik saham terbesar di dalam Sekar Dagang, gumam pelayan wanita yang masih berada di dalam ruangan itu. Sang pelayan wanita begitu sangat terkejut dan seakan tak percaya setelah mengetahui jika pemuda yang telah bersamanya merupakan salah seorang presiden direktur pemilik saham terbesar di dalam Serikat Dagang. Pantas saja Direktur Yuanhua begitu membelanya. Semua itu karena Nin Chu merupakan salah satu presiden direktur dari Serikat Dagang, batin sang pelayan. "Direktur, aku pamit dulu," ucap pelayan wanita yang merasa tak enak berada di dalam ruangan bersama dengan kedua petinggi dari Serikat Dagang. "Tunggu. Kau boleh kembali kerja di sini. Karena aku sangat suka melihat orang yang jujur sepertimu. Mulai besok aku akan menyuruh Direktur Yuanhua untuk menempatkanmu pada posisi manajer. Karena sifat rendah hati dan kejujuranmu itu akan membuat Serikat Dagang bertambah maju ke depannya," ucap Nin Chu. "Terima kasih atas kebaikan Anda Tuan Muda," ucap sang pelayan wanita. Bersambung. Malam ini up 1 episode. Episode sebelumnya, menuju ke Serikat Dagang. Episode berikutnya, kembali ke Istana Akademi Bulan Suci. Kembali ke Istana Akademi Bulan Suci. Perbincangan antara Nin Chu dan Putri Yuanhua terjadi di dalam ruangan khusus para petinggi Serikat Dagang. "Nin Chu, bagaimana jika kau tinggal di kota ini, agar dapat membesarkan Serikat Dagang bersamaku?" ucap Putri Yuanhua. "Aku tak akan lama tinggal di kota ini karena tujuan hidupku belum tercapai. Jika nanti telah tiba waktunya aku pasti akan memilih kota dan akan tinggal dengan orang yang kusayangi," jawab Nin Chu. Putri Yuanhua tak bisa berharap banyak dengan rasa cintanya terhadap Nin Chu, karena Nin Chu masih memiliki cita-cita untuk menjadi kultivator hebat di masa depan. Dan jika belum terwujud dia tak akan mencari seorang pendamping hidup. Selain itu Nin Chu juga dicintai oleh Putri Zheng Yi yang merupakan putri satu-satunya Kaisar Zhenggong. Tak mungkin dia akan tega merebut Nin Chu darinya. Putri Yuanhua menghembuskan napasnya dengan keras untuk menahan asa yang ada di dalam dadanya. Tak lama kemudian dia pun berkata, "Kemanakah tujuanmu kali ini?" tanya Putri Yuanhua. "Aku akan pergi ke Akademi Bulan Suci karena ada hal penting yang akan ku urus di sana,"
jawab Nincu. Kali ini Putri Yuanhua terdiam dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah kepergian Nincu ke Akademi Bulan Suci ada sangkut pautnya dengan Putri Zheng Yi yang berada di sana? Mengapa begitu sulit bagiku untuk mendapatkan hati Nincu? Apakah karena aku kurang menarik di matanya atau tak memiliki kriteria yang ada dalam angannya? Mungkin ini suratan takdir jika cintaku harus bertepuk sebelah tangan. Aku tak boleh lemah. Aku wanita yang tegar. Aku harus bisa melewati ini semua karena aku tak mungkin mendapatkan sesuatu yang tak bisa kugapai. Aku harus melupakan Nincu dan mengusir semua bayang-bayang dirinya di dalam pikiranku, agar aku dapat menata hidupku kembali. Batin Putri Yuanhua membulatkan tekadnya. Putri, apakah dengan kepergian manajer Lao dari Serikat Dagang akan membuatmu dalam masalah? Tanya Nincu tiba-tiba. Kau tak usah mengkhawatirkan hal itu. Walaupun bangsawan Han tak terima dengan pemecatan putranya, akan tetapi Yang Mulia Kaisar takkan serta-merta membela manajer Lao. Karena sang kaisar pasti akan memandang pangeran ketiga sebagai presiden direktur Serikat Dagang. Dan tentunya pangeran ketiga pasti akan membelaku dalam masalah ini. Apalagi masalah yang terjadi ada hubungannya denganmu yang merupakan saudara angkatnya. Jawab Putri Yuanhua. Nincu pada akhirnya merasa lega dengan penjelasan dari Putri Yuanhua. Dan dia pun tak akan khawatir lagi meninggalkan Putri Yuanhua di dalam Serikat Dagang dengan adanya masalah yang baru saja terjadi. Malam itu terjadi perbincangan ringan di antara keduanya. Hingga esok hari pun tiba. Setelah berpamitan dengan Putri Yuanhua, Nincu menuju ke Akademi Bulan Suci. Nincu disambut kurang baik oleh Tetua Zizi. Karena kepergiannya 3 tahun yang lalu membuat hubungan Tetua Zizi dengan murid kesayangannya yaitu Putri Zheng Yi menjadi renggang. Semua itu dikarenakan surat pemberian Nincu sebelumnya yang berada pada Tetua Zizi untuk disampaikan kepada Putri Zheng Yi. Kini berada di tangan sang putri yang entah dari siapa. Putri Zheng Yi mendapatkan sobekan-sobekan surat itu, yang membuat Putri Zheng Yi menjadi marah kepada Tetua Zizi, karena beranggapan jika Ketua Zizi telah menghalang-halangi hubungannya dengan Nincu. Putri Zheng Yi kini dilatih khusus oleh Tetua Bao. Sementara Dewi Giok dilatih khusus oleh Ketua Akademi Yuan Haiking. Kedua wanita itu merupakan para jenius akademi yang telah dipilih akademi untuk mengikuti turnamen alkemis dari seluruh akademi yang berada di 5 negara. Dan 10 besar pemenang turnamen itu akan dibawa menuju ke Pagoda 9. Yang merupakan pagoda kuno yang berada di wilayah hutan yang tak terjamah oleh manusia. Karena Pagoda 9 terletak di dimensi yang lain yang hanya penggabungan kekuatan Kaisar 5 negara yang mampu untuk membuka portal menuju ke Pagoda 9 tersebut. Ke-10 murid berhak berlatih teknik dan membuat pil berkualitas super di sana, yang dilatih khusus oleh roh jiwa spiritual Mahaguru Hyojin yang masih bersemayam di dalam Pagoda 9. Dari semua akademi di 5 negara besar, sangat berharap jika murid yang mereka pilih nantinya akan mendapat pengajaran dari roh jiwa spiritual Mahaguru Hyojin, agar para murid utusan tiap akademi bisa mengembangkan apa yang dilatihnya itu lebih baik lagi.
yang bisa membuat kemajuan pesat di bidang alkemis dunia. Tentunya dapat membanggakan akademi yang mereka tempati berada. Karena santer terdengar jika yang bersemayam di dalam Pagoda 9 merupakan Mahaguru yang merupakan cikal bakal lahirnya semua alkemis yang berada di 5 negara. Dahulu seluruh alkemis kuat yang ada di 5 negara merupakan murid-murid dari Pagoda 9. Setelah kehancuran yang menimpa Pagoda 9 akibat adanya serangan dari Dewa Iblis kuno di masa lalu, membuat para murid yang masih hidup tersebar ke seluruh dunia. Walaupun kebanyakan dari murid-murid Pagoda 9 berada di wilayah utara dan membentuk negara alkemis yaitu Kaisaran Mutiara Hidup. Selamat datang kembali Nincu. Walaupun kau dahulu sudah menjadi murid Akademi Bulan Suci 3 tahun yang lalu, akan tetapi kau hanya sekejap saja mengikuti pelatihan di dalam Akademi Bulan Suci ini. Dan untuk itu kau akan tetap menjadi murid junior atau sepadan dengan murid baru di dalam akademi ini. Sehingga kau akan ditempatkan kembali bersama para murid baru yang lulus dari penyeleksian murid tahun ini. Ucap Tetua Zizi. Bagiku tak masalah Tetua. Yang terpenting aku masih bisa berada di tempat ini. Jawab Nincu. Nincu tak mempermasalahkan jika dirinya akan menjadi murid baru kembali. Yang terpenting dia bisa berada di Akademi Bulan Suci sambil menunggu kehadiran Putri Anti yang telah berjanji kepadanya akan bertemu dengannya setelah 3 tahun di Akademi Bulan Suci. Bersambung. Episode sebelumnya. Pemegang saham terbesar di Serikat Dagang. Ketua Kelompok Murid Baru. Nincu kali ini ditempatkan di tempat para murid baru berada. Dan para murid baru yang ada begitu sangat heran dengan kehadiran Nincu sebagai murid baru. Yang sebelumnya tak mereka kenal karena tak berada di dalam ujian tes pemilihan murid baru Akademi Bulan Suci. Jin Sitae dan Liu Kang yang merupakan teman sekamar Nincu menanyakan mengapa sewaktu pemilihan murid baru dia tak mengikuti ujian tes. Saudara Nincu, bagaimana bisa kau lolos dalam pemilihan murid akademi, sementara kau tak ikut dalam ujian tes untuk menjadi murid baru akademi? Tanya Jin Sitae. Betul saudara Nincu, aku tak melihat keberadaanmu di sana. Sewaktu ujian tes berlangsung, timpal Liu Kang. Saudara Jin Sitae, saudara Liu Kang, masalahku hanya para guru-guru besar di akademi yang mengetahuinya. Aku hanya berharap kita bertiga bisa menjadi teman dengan tidak pernah menanyakan dari mana dan bagaimana caraku untuk masuk ke dalam akademi ini. Jawab Nincu dingin. Kedua teman sekamarnya itu menjadi kesal dengan jawaban Nincu, yang tak memberikan jawaban pasti dari pertanyaan mereka. Hal itu membuat mereka berdua memilih keluar dari dalam kamar dan pergi menuju ke kantin akademi. Aku tak ingin mereka tahu jika aku telah 3 tahun menjadi murid di sini, dan mempunyai banyak musuh setelah kepergianku waktu itu. Semua ini demi kebaikan mereka berdua karena jika sampai Wang Tianyang dan Hyun Micha tahu keberadaanku di akademi, hal itu akan membuat mereka dalam masalah karena sekamar denganku. Batin Nincu. Para murid baru kini berkumpul di halaman akademi. Murid baru yang berjumlah 21 orang akan mencari inti binatang roh di dalam hutan yang merupakan hutan larangan akademi.
Tetua Taobao berdiri di tengah-tengah mereka semua, dan mengatakan jika hari ini akan diadakan perburuan binatang roh di hutan larangan akademi. Misi kalian kali ini adalah mencari inti energi binatang roh di dalam hutan. Semakin kuat binatang roh yang dapat kalian ambil inti batu energi di tubuhnya, maka harapan besar bagi kalian menjadi murid dalam akademi akan terbuka lebar. Tapi ingat, kalian boleh berburu binatang roh kuat di dalam hutan larangan, akan tetapi kalian harus ingat keselamatan diri kalian. Batu kristal biru yang ada di tangan kalian akan menjadi alat kalian kembali berada di tempat ini setelah memecahkannya. Aku ingin jika kalian dalam bahaya dan tak sanggup untuk menghadapi binatang roh kuat di dalam hutan larangan, maka pecahkanlah kristal biru itu, ucap Tetua Taobao. Nincu, aku akan menunjukmu sebagai ketua kelompok murid baru yang akan mencari batu inti energi binatang roh di dalam hutan larangan. Keselamatan dan keberhasilan kelompok kalian kini berada di pundakmu. Jadi aku ingin kau memikirkan segala sesuatunya sebelum bertindak agar memperoleh hasil yang maksimal, ucap Tetua Taobao. Baik Tetua, jawab Nincu. Bisik-bisik murid baru yang mencemoohnya sebagai ketua kelompok tak diperdulikan oleh Nincu. Nincu sangat santai menghadapi cemooh dan sindiran kepada dirinya dari beberapa murid baru yang ada di dekatnya. Sebenarnya Nincu malas untuk mengikuti pencarian inti binatang roh ke dalam hutan. Akan tetapi karena dia ingin menunggu Putri Anti datang ke Akademi Bulan Suci setelah perjanjian 3 tahun dengannya, membuat Nincu mengikuti segala aturan di dalam akademi, agar dia dapat tinggal di sana untuk beberapa saat lamanya. Hari itu pelepasan murid baru ke dalam hutan larangan akademi akhirnya dilaksanakan. Nincu sebagai ketua kelompok benar-benar diremehkan setelah kepergian para petinggi akademi yang mengantar mereka ke dalam hutan. Dan 2 orang yang menjadi provokator sebagai orang yang meremehkan keberadaan Nincu sebagai ketua kelompok adalah 2 orang teman sekamarnya. Untuk apa kita mengikuti dia sebagai ketua di kelompok ini? Sementara dia masuk ke dalam akademi sebagai murid baru tak mengikuti ujian tes. Bukankah sama halnya dia memakai cara curang untuk menjadi murid baru di dalam akademi ini? Aku rasa dia menjadi ketua kelompok dengan melakukan kecurangan. Sehingga Tetua Taobao langsung memilih dia sebagai ketua kelompok murid baru. Lebih baik kita memilih ketua kelompok baru daripada terjadi masalah bagi kita semua. Dengan keberadaan Nincu sebagai ketua kelompok yang sangat tak jelas kecerdasan dan kemampuan bela dirinya, ucap Liu Kang. Kembali para murid saling berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Mereka semua sependapat dengan Liu Kang dengan memilih ketua kelompok baru di dalam tim tersebut. Akan tetapi suasana berbeda setelah Nincu menjawab perkataan Liu Kang. Aku sebenarnya tak ingin menjadi ketua kelompok di tim ini. Untuk apa aku sebodoh itu mengurusi kalian semua yang tak percaya kepadaku? Jika kalian ingin memilih ketua kelompok yang baru maka aku akan mempersilahkannya. Tapi ingat, jangan salahkan aku jika terjadi masalah pada kalian semua karena itu telah menjadi keputusan kalian meninggalkanku, ucap Nincu. Pada akhirnya kelompok itu pun terpecah. 15 orang kini berada di kelompok Liu Kang sebagai ketua kelompok baru.
dan 5 orang berada di kelompok Nincu yang takut akan perkataan tetua Taobao yang telah menunjuknya Nincu sebagai ketua kelompok murid baru. Pada akhirnya Nincu membawa kelima anggotanya ke sebuah tempat di dalam hutan, yaitu sebuah goa yang dahulu pernah ditinggalinya sewaktu mendapatkan hukuman pengasingan dari kedisiplinan Akademi Bulan Suci. Kelima murid baru begitu sangat terkejut melihat Nincu dapat mengetahui keberadaan sebuah goa, tanpa dia harus mencarinya terlebih dahulu. Di dalam goa. Malam ini kita akan mencari binatang roh level 7. Setelah mendapatkannya, maka kita akan kembali ke Akademi Bulan Suci, ucap Nincu. Ketua, bagaimana kita dapat mengalahkan binatang roh level 7? Sementara ranah tingkatan tertinggi pada kelompok kita hanya berada pada ranah roh, ucap seorang wanita bernama Sisue yang merasa ragu dengan kepemimpinan ketua kelompok mereka. Sudah kukatakan jika kalian ragu padaku maka lebih baik kalian tinggalkan aku. Karena aku ingin mempunyai kelompok yang benar-benar percaya padaku, jawab Nincu, kemudian lakukan kultivasi di tempat itu. Kelima murid baru saling berpandangan. Mereka berlima tak menyangka jika Nincu akan benar-benar mencari binatang roh level ke-7 malam nanti. Kita lihat saja perkembangannya malam nanti, saudari Sisue. Jika memang kita tak sanggup untuk menaklukkan binatang roh level ke-7, maka kita akan memecahkan batu kristal biru agar dapat kembali ke akademi. Dan jika tetua Taobao mempertanyakan mengapa kita secepat itu kembali ke akademi tanpa mendapatkan inti energi binatang roh, maka kita akan menjelaskan bagaimana kepemimpinan Nincu selama di hutan larangan, ucap salah seorang pemuda dalam kelompok itu. Baiklah. Kita akan mengikuti perkembangannya. Kita akan lihat bagaimana ketangguhan Nincu menghadapi binatang roh level ke-7, jawab Sisue. Pada akhirnya mereka berlima mengikuti Nincu melakukan kultivasi di tempat itu, sambil menunggu malam datang. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke Istana Akademi Bulan Suci. Episode berikutnya. Roh Beruang Langit. Hari beranjak sore. Nincu perlahan membuka matanya setelah berkultivasi seharian. Persiapkanlah diri kalian karena hari ini kita akan melakukan perburuan binatang roh, ucap Nincu kepada 5 orang murid baru yang bersamanya. Apakah kau sungguh-sungguh ingin melakukan perburuan terhadap binatang roh level 7 di hutan ini? Tanya Sisue. Apakah kau melihat aku tak serius dengan perkataanku? Jawab Nincu dan balik bertanya. Kelima murid baru terdiam dengan perkataan Nincu. Bagi mereka perkataan Nincu bagaikan sesuatu yang sangat menakutkan dalam perburuan binatang roh di dalam hutan larangan. Ikut aku, ucap Nincu kemudian melesat pergi dari dalam goa. Kelima murid baru seketika itu saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan berat hati mereka pun menyusul Nincu. Kalian lihat di sana. Itu adalah kawanan beruang langit yang mencari makan dan berburu di malam hari. Kita akan mengambil inti energi di tubuhnya, ucap Nincu. Nincu, apakah kau sudah gila? Beruang itu adalah binatang roh level 8. Mana mungkin kita sanggup untuk mengalahkannya apalagi mengambil batu inti roh di tubuhnya, ucap Yu Fang yang merupakan salah seorang pemuda di kelompok itu.
Nincu, kau bilang akan mencari binatang roh level ke-7. Tapi kenapa kau berubah pikiran dan melirik ke arah binatang level ke-8 itu? Timpal pemuda yang lainnya. Jika kalian takut dan tak ingin bertarung dengan binatang roh beruang langit itu, biar aku saja yang akan menghadapinya. Ucap Nincu kemudian melesat pergi menuju ke arah sekawanan beruang langit yang ada di tempat itu. Melihat adanya seorang manusia yang mengusik kawanannya, membuat para beruang langit segera menyerang ke arah Nincu. Hingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Melihat Nincu bertarung seorang diri melawan beruang langit, membuat kelima murid baru menjadi bimbang apakah ingin bertarung melawan beruang langit, atau pergi meninggalkan pertarungan itu karena mereka yakin tak akan sanggup menghadapi binatang roh level ke-8 itu. Tiba-tiba seorang murid baru yang selama ini sulit diajak berbicara, dan hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan kelompok akhirnya mengutarakan pendapatnya. Aku bukanlah pengecut yang hanya bisa menonton dari sini. Apa yang dilakukan Nincu semua itu untuk kebaikan kita, agar kita semua bisa mendapatkan inti energi binatang kuat yang ada di hutan ini. Jika kalian tak ingin bertarung dengan beruang itu, ada baiknya kalian semua pergi dari sini daripada menjadi benalu yang memalukan bagi kelompok. Ucap Zurui. Apa yang dikatakan Zurui bukanlah isapan jempol belaka. Dia pun seketika itu melesat ke arah pertarungan yang terjadi, dan langsung menyerang ke arah binatang roh beruang langit. Melihat Zurui membantu Nincu dalam menghadapi kawanan beruang langit, membuat si Sue tak tinggal diam. Apakah kalian ingin menjadi penonton saja di tempat ini? Dengan melihat mereka berdua bertarung untuk mendapatkan batu inti energi binatang roh beruang langit. Jika itu yang kalian inginkan maka tetaplah berada di sini dan jadilah pengecut di dalam kelompok ini. Ucap si Sue kemudian melesat ke arah pertarungan yang terjadi. Apa yang kalian tunggu? Ayo kita bertarung bersama ketua demi mendapatkan batu inti energi beruang langit itu. Ucap Yu Fang dengan melesat pergi menyusul si Sue. Ketiga murid baru yang tadinya hanya menonton jalannya pertarungan, kini ikut melesat ke arah pertarungan dan ikut membantu Nincu dalam menghadapi binatang roh beruang langit. Aku tahu kalian ragu untuk menghadapi binatang roh level ke-8 ini. Karena memang binatang roh ini lebih kuat dari kalian semua. Dengan adanya kesetia kawanan ini aku sangat menghargainya. Sedari itu aku akan menaklukkan beruang langit ini. Ucap Nincu. Nincu lantas mengeluarkan pedang penguasa malam hingga membuat udara di tempat itu berubah menjadi dingin menusuk tulang. Dan tiba-tiba berubah menjadi sangat panas seperti terkena sengatan matahari. Perubahan udara yang keluar dari aura pedang yang berselimutkan api biru yang ada di dalam genggaman Nincu, membuat para murid baru begitu sangat terkejut. Mereka tak menyangka jika Nincu memiliki pedang berkualitas yang sangat kuat. Dan bertambah terkejut lagi setelah Nincu dapat menghabisi kawanan beruang langit dalam sekejap. Dan tanpa memberikan kesempatan untuk mereka kabur dari pertarungan itu. Kumpulkan semua batu inti energi binatang roh itu agar kita bisa segera pulang ke akademi. Karena tugas kita mengumpulkan batu inti energi binatang roh kuat di dalam hutan larangan ini telah terlaksana. Ucap Nincu. Keempat murid baru segera mengikuti perintah Nincu.
dengan mengeluarkan batu inti energi binatang roh beruang langit yang ada di tempat itu. Sementara Zurui datang menghampiri Nincu. Kau sangat tangguh Nincu. Dan aku tahu jika kekuatanmu yang sebenarnya belum kau keluarkan untuk menghadapi beruang itu. Ucap Zurui kemudian duduk di dekat Nincu. Apa maksud perkataanmu itu? Tanya Nincu. Sedari kecil aku memiliki kekuatan yang dapat melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Termasuk kekuatan ranah suci puncak yang kau miliki sekarang ini. Nincu, aku juga mengetahui jika kau pun mempunyai binatang roh terkuat yang ada di tubuhmu. Dan 2 inti api kuno yang juga berada di tubuhmu. Jawab Zurui. Nincu begitu sangat terkejut dengan perkataan Zurui. Dia tak menyangka jika ada seorang manusia yang dapat melihat tingkat kekuatan serta ketiga kekuatan besar yang ada di tubuhnya. Sehingga Nincu mempertanyakan asal dari pemuda yang duduk sampingnya itu. Dari mana kau berasal? Tanya Nincu. Aku berasal dari desa di pinggir kota kekaisaran ini. Sedari kecil aku telah diberkahi para dewa sebuah penglihatan yang mampu melihat apapun yang tak dapat dilihat orang lain. Termasuk kekuatan besar yang ada pada dirimu. Sehingga masa kecilku terbuang dan diasingkan karena penglihatanku itu sangat meresahkan orang-orang desa. Masa kecilku hanya berada di pengasingan tanpa memiliki seorang teman. Hingga ada seseorang kultivator bela diri yang menurunkan teknik dan ilmu bela dirinya. Sehingga aku bisa sedikit menjadi kuat dan berada di Akademi Bulan Suci menjadi murid baru di sana. Jawab Zurui. Nincu melihat kejujuran di wajah Zurui dengan perkataannya itu. Sehingga membuat Nincu berkata, masa kecilmu tak jauh beda denganku yang dianggap sampah oleh keluarga besarku. Sehingga aku harus menjadi lebih kuat agar orang-orang yang telah menganggapku sampah keluarga bisa memandangku tak sebelah mata lagi. Dengan semua masa kelam yang kulalui maka aku berjanji pada diriku sendiri jika aku telah menjadi kuat. Maka aku akan melindungi mereka yang tertindas oleh ketidakadilan. Dan juga akan melindungi orang-orang yang kusayangi. Zurui. Maukah kau menjadi temanku? Tanya Nincu. Aku begitu sangat tersanjung dengan perkataan ini. Tentu aku ingin menjadi temanmu saat ini dan di masa depan. Jawab Zurui. Nincu tersenyum karena telah mendapatkan seorang teman satu perjuangan. Yang mengharuskan mereka berdua menjadi kuat dan menghilangkan masa-masa bermain sewaktu kecil. Nincu mengulurkan tangannya ke arah Zurui. Dan disambut hangat dengan jabatan tangan dari Zurui. Ayo kita kembali ke akademi. Dan kurasa mereka telah mengumpulkan batu energi binatang roh beruang langit itu. Ucap Nincu. Zurui menganggukkan kepalanya. Mengiyakan perkataan Nincu. Setelah para murid yang berada di dalam kelompok Nincu mengumpulkan semua batu energi binatang roh beruang langit. Maka mereka semua segera menghancurkan kristal biru yang ada di genggaman tangan. Hingga mereka semua hilang dari tempat itu dan kembali ke Akademi Bulan Suci. Bersambung. Episode sebelumnya. Ketua Kelompok Murid Baru. Episode berikutnya. Utusan dari Dataran Langit. Dataran Langit. Nincu tiba di halaman Akademi Bulan Suci. Terlihat para tinggi Akademi Bulan Suci merasa heran. Karena hanya ada 6 murid baru yang telah datang di awal-awal hari perburuan inti energi binatang roh.
di tempat itu. Nincu, mengapa hanya engkau dan 5 murid baru yang sampai duluan ke tempat ini? Kemana para murid baru yang lain yang merupakan bagian dari kelompokmu? Tanya tetua Tao Bao. Tetua, setelah kepergianmu mengantarkan kami semua ke hutan larangan. Kelompok murid baru terpecah menjadi 2 kelompok yang berbeda. Aku tak mempersalahkan jika mereka meminta untuk memisahkan diri dari kelompok yang telah tetua buat sebelumnya. Karena aku tak ingin murid baru yang ada merasa keberatan jika aku menjadi ketua kelompok dalam perburuan binatang roh itu. Ini adalah kelompok yang tak meragukanku sebagai ketua kelompok murid baru yang ada. Dan ini adalah hasil perburuan kami selama di hutan larangan. Ucap Nincu sambil memberikan sekantong batu inti binatang level 8 kepada tetua Tao Bao. Tetua Tao Bao sedikit tercengang dengan hasil yang didapatkan kelompok Nincu. Dengan membawa 12 batu inti energi binatang roh tingkat ke-8 ke hadapannya. Tetua Tao Bao menahan amarah dengan kelompok Liu Kang yang telah memecah kelompok yang telah dibuatnya. Karena tetua Tao Bao sengaja menjadikan Nincu ketua kelompok murid baru. Tujuannya agar Nincu menjaga para murid baru selama perburuan, karena tetua Tao Bao mengetahui kemampuan Nincu di atas mereka semua. Nincu, aku ingin kau kembali ke dalam hutan larangan. Karena aku khawatir dengan keselamatan murid baru yang lainnya yang berada di hutan larangan saat ini. Pinta tetua Tao Bao. Tetua, aku tak ingin kembali ke dalam hutan larangan demi mereka. Karena mereka semua yang telah meninggalkanku, maka apapun yang terjadi di dalam hutan larangan merupakan resiko mereka semua. Jawab Nincu. Selagi mereka semua membicarakan murid baru yang ada di dalam hutan larangan, tiba-tiba saja 2 buah kereta kuda yang dikawal oleh rombongan penunggang kuda memasuki halaman akademi. Beberapa orang turun dari dalam kereta kuda yang samar-samar sangat dikenal oleh Nincu. Bukankah itu Wuxian dan Anfeng dari Kekaisaran Dataran Langit? Batin Nincu. Nincu sangat berharap jika di dalam kereta kuda itu terdapat Putri Anti, sehingga dia dapat menemuinya. Wuxian dan Pangeran Anfeng dari Dataran Langit datang menemui tetua Tao Bao. Ucap Pangeran Anfeng kemudian memberi hormat kepada sang tetua. Hormatku tetua. Kami merupakan utusan dari Kekaisaran Dataran Langit yang sengaja datang ke tempat ini untuk menemui pemuda yang bernama Nincu. Karena aku ingin berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Putri Anti tunanganku. Selain itu, tujuan kami ke sini karena ingin melakukan perbandingan bela diri sebagai perbandingan agar setelah pulang dari tempat ini kami para pemuda dari Kekaisaran Dataran Langit dapat berbenah untuk turnamen besar bela diri yang akan diadakan 2 tahun lagi. Ucap Wuxian dengan tatapan meremehkan ke arah tetua Tao Bao. Aku Nincu yang kalian cari. Ucap Nincu tiba-tiba. Oh, ternyata kau Nincu. Aku telah membawakan hadiah dari sang putri berupa 1 kereta kuda koin emas. Karena 3 tahun yang lalu kau telah menyelamatkannya di dalam hutan binatang iblis. Putri Anti tak bisa ikut ke tempat ini. Karena Putri Anti tengah sibuk meningkatkan kekuatannya menembus ranah dewa. Jawab Anfeng. Nincu merasakan sesak di dadanya karena Putri Anti tak menepati janjinya sewaktu di dalam alam runtuhan.
Malah dia menghina Nincu dengan membawakan satu kereta kuda koin emas sebagai imbalan dari menyelamatkannya waktu itu. Katakan pada Putri Anti jika aku tak membutuhkan hadiah apapun darinya. Katakan pula jika aku menolongnya karena hatiku mengatakan jika aku harus menolongnya waktu itu. Dan janji yang terucap sewaktu bersamanya kunyatakan hilang bersama angin dan kuharap jika aku bertemu dengannya di masa depan maka aku tak akan pernah mengenalnya lagi. Ucap Nincu kemudian membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu pemuda sombong. Aku tahu jika kau menyukai Putri Anti. Tapi sayang sang putri tak menyukaimu karena dia telah memilihku menjadi pasangan hidupnya di masa depan. Dan ku ingatkan kepadamu, pemuda sepertimu tak layak bagi wanita mulia seperti Putri Anti, yang telah terbiasa dengan kehidupan mewah dan pelayanan di dalam istana. Nincu menahan amarahnya sambil membalikkan badan dan kembali melangkah pergi. Dia tak ingin adanya keributan di akademi karena dirinya. Siapa bilang pemuda seperti Kak Nincu tak layak mendapatkan seorang putri dari sebuah kekaisaran besar? Aku Zheng Yi merupakan putri satu-satunya kekaisaran cahaya naga mencintai Kak Nincu dengan setulus hati. Apakah kau masih ingin mengatakan jika Kak Nincu tak bisa mendapatkan seorang putri? Tanya Putri Zheng Yi. Wuxian terdiam. Dia tak menyangka jika seorang putri dari kekaisaran besar cahaya naga telah jatuh hati kepada Nincu yang terlihat biasa-biasa saja tanpa mempunyai kekuatan apa-apa di dirinya. Putri Zheng Yi, aku tak berniat untuk merendahkan derajat Nincu yang bukanlah apa-apa di mataku. Aku sangat menyayangkan statusmu sebagai seorang putri kerajaan besar dengan mencintai Nincu yang bukanlah dari keluarga bangsawan. Kelak kau akan dicemooh oleh orang-orang di sekitarmu jika kau terus bersamanya. Jawab Wuxian. Kau jangan mengajariku, karena aku dapat memilih siapa yang terbaik untuk menjadi pasangan hidupku di masa depan. Jika aku diminta untuk melepaskan statusku sebagai seorang putri kekaisaran cahaya naga, demi untuk bersama Kak Nincu maka hal itu akan kulakukan. Wuxian, aku sangsi jika tunanganmu itu tak menaruh hati kepada Kak Nincu. Karena melihat sikapmu yang memusuhi Kak Nincu orang yang baru kau kenal, aku rasa kau merasa cemburu dan takut jika tunanganmu itu memilih Kak Nincu. Wuxian, walaupun kau besar di sebuah kaisaran dataran langit yang dipenuhi berlimpah sumber daya, akan tetapi jika kau dibandingkan dengan Kak Nincu, maka seluruh wanita di dunia ini akan memilih Kak Nincu. Kau telah kalah segalanya dari segi ketampanan, tutur kata, hati mulia dan lain sebagainya. Bagiku kau adalah seorang pemuda angkuh, tak tahu tata krama dan juga tak bisa menghargai orang lain. Sehingga wanita yang suka denganmu merupakan wanita yang hanya melihat harta kekayaanmu saja. Pasti saat ini Putri Anti begitu-begitu tersiksa batinnya mengetahui dirinya telah bertunangan denganmu. Karena aku yakin pasti pertunangan itu terjadi karena bukan rasa cinta sang putri kepadamu. Ucap Putri Zheng Yi dengan senyum mengejek. Kau! Bentak Wuxian dengan mengeluarkan aura ranah tingkat dewa dari tubuhnya. Wuxian benar-benar murka mendengar perkataan Putri Zheng Yi yang sudah sangat kelewatan dan menyakiti hatinya. Hentikan! Aku tak ingin terjadi perdebatan apalagi sampai menimbulkan pertarungan di akademi ini.
Tuan Muda Wuxian, kau adalah tamu di sini, maka aku ingin kamu menunjukkan tata kramamu. Karena di sini bukanlah kekaisaran dataran langit tempatmu berada, ucap tetua Taobao. An Feng yang merasakan suasana telah memanas, segera memegang pundak Wuxian, agar sahabatnya itu meredakan emosinya. Tetua, jika diperkenankan aku ingin menguji kekuatanku dengan bertarung melawan Nincu, pinta Wuxian sambil menatap ke arah Nincu. Aku tak ingin kau bertarung melawan Nincu, karena tingkat kekuatanmu sudah tak sebanding dengan kekuatan Nincu saat ini, ucap tetua Taobao. Aku ingin bertarung dengannya. Aku sudah tak sabar ingin memberikan pelajaran padanya, jawab Nincu yang membuat seluruh orang yang berada di tempat itu seakan tak percaya jika Nincu menyanggupi untuk bertarung dengan Wuxian yang saat ini sudah berada di ranah tingkat dewa. Tetua, Nincu sendiri yang telah menyetujui bertarung denganku. Apakah tetua masih mau menghalang-halangiku untuk bertarung dengannya? Tanya Wuxian. Aku tak bisa memberi keputusan sekarang, karena Nincu merupakan murid baru Akademi Bulan Suci. Maka yang dapat memberikan keputusan itu adalah ketua akademi. Tuan Muda Wuxian, lebih baik Anda beristirahat terlebih dahulu di akademi ini, sambil menunggu keputusan dari ketua akademi, ucap tetua Taobao. Bersambung episode sebelumnya, Binatang Roh Beruang Langit. Episode berikutnya, Tetap Ingin Bertarung.